Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodongtien, Rahayu, salam kebajikan. Ganjarian, Ganjarian, Ganjar Pranowo, Spartan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat tuan rumah dan pembina Ganjarian Komter Banten Bapak Haji Ipin Lipaing, kepada Ketua Ganjarian Komter Banten Bapak Setyo Budi Pamuno SHMH, kepada Haji Dede, Ustadz Riki, Bapak Marjuk, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kemudian kepada teman-teman dari Komnas, ada Sekjen Mas Dwi, ada Mas Dharma, ada pembina kita, ada Nong Darul Mahmada, istri saya juga. Kemudian ada dari Sumatera Barat, Uda Retno, nah, dari Sumatera Barat. Kemudian juga ada Bang Obed, ada Aang, teman-teman dari Komnas. Dan masih di jalan ada Mas Eko pun tadi yang akan hadir bersama kita. Oh, Bondowoso Maisan. Bondowoso juga. Kemudian kepada aparat pemerintah, baik yang hadir ataupun yang diwakili. Kemudian kepada teman-teman media, terima kasih sudah hadir, sudah meliput di acara ini. Dan juga kepada seluruh korsa-korsa yang ada di Banten, kami mengucapkan selamat mabruk atas pelantikan dan deklarasi Ganjarian Spartan Komter Banten. Dan insya Allah setelah ini kita akan gaspol Pak Haji Lipaing ke seluruh Banten, akan bergerak untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan oleh Ketua Komter tadi sudah sangat luar biasa. Jadilah kita provokator yang membangun. Jangan sampai lagi menjadi silent majority. Karena Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 adalah tahun yang krusial bagi masa depan bangsa Indonesia. Ingin saya tekankan bahwa tahun 2024 bukan hanya soal pilpres musiman setiap 5 tahun, bukan hanya pemilu musiman 5 tahun, tapi 2024 adalah tahun krusial terkait masa depan bangsa ini. Tahun 2024 Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Artinya masa depan pembangunan dan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi akan menjadi pertaruhan. 2024 Indonesia mau terus maju ke depan, meneruskan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi, atau kembali muter balik mundur ke belakang. Makanya saya bilang tahun 2024 bukan tahun main-main, tapi adalah tahun yang krusial. Di sini kita akan berbicara letak kenapa disebut dengan tahun krusial. Hampir 10 tahun ini Pak Jokowi 2 periode, ada 2 kelompok yang menurut kami ini tiarap dan menunggu membalas dendam. Pertama adalah kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang ingin mencabik-cabik bangsa ini dengan isu SARA. Padahal Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa disebut Indonesia kalau hanya orang Islam. Indonesia adalah orang Islam, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, penghayat dan lain sebagainya. Itu Indonesia. Tapi ada yang mau mengatasnamakan agama paling berhak di Indonesia. Ini masalahnya.
Karena itu Pak Jokowi dengan tegas membubarkan kelompok-kelompok radikal yang tidak perlu kita sebut namanya, yang pasti kita sudah tahu. Tahun 2024 mereka akan bangkit dan balas dendam. Ingat itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelompok-kelompok yang sebelum Pak Jokowi seenaknya mencuri duit rakyat, korupsi. Yang paling nyata ada namanya Candi Hambalang. Itu paling nyata lah ya. Contoh paling nyata. Tahun 2024 kelompok ini juga akan bangkit dan balas dendam. Karena hampir selama 10 tahun mereka istilahnya itu ya ditekan, ditindak tegas oleh Pak Jokowi. Makanya saya bilang 2024 adalah tahun yang krusial, bukan tahun yang main-main. Kemudian tadi pertanyaan juga dari Bapak Ketua Komter Banten, bagaimana dengan Pak Ganjar tahun 2024? Partai politik belum ada yang mencalonkan, partainya sendiri juga belum sampai sekarang. Kata Pak Jokowi, kalau partai itu memang ojo ke susu. Karena pendaftaran itu baru bulan September. Tetapi selama kita semua ini yang mendukung Pak Jokowi dari tahun 2014, ataupun kami juga yang di Jakarta Pilkada 2016-2017, bisa memahami kemana arah dukungan Ibu Mega. 2014 Pak Jokowi itu sebenarnya dalam tanda kutip mengambil jatahnya Bu Mega, karena waktu itu yang akan dicalonkan juga adalah Ibu Mega. 2016-2017 ya kami juga yakin bahwa nantinya Bu Mega akan menunjuk Pak Basuki Cahayapurnama. Nah, dengan keyakinan itu kita juga percaya bahwa pada akhirnya Ibu Mega akan menjatuhkan pilihan kepada Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena syarat-syaratnya itu sudah ada. Kader terbaik, orang yang dikatakan dipercaya bisa melanjutkan perjuangan PDIP dan Pak Jokowi. Kemudian juga pilihan rakyat melalui survei yang ini ya, yang punya rekam jejak ya, paling tinggi. Jadi ini tinggal nunggu waktu saja kapan mau diumumkan Pak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu kita tetap percaya bahwa Pak Ganjar lah yang akan menjadi pelanjut dan penerus dari Pak Joko Widodo. Karena kita lihat siapa orang lain, siapa yang bisa katakanlah melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang bisa menjaga kebinekaan Indonesia kalau bukan Pak Ganjar Pranowo. Karena itu ini juga mungkin ada berkahnya juga kenapa pertama kali kita deklarasi dan juga SK itu di Banten. Karena pertarungan di Banten ini yang luar biasa. Kalau deklarasi di Jawa Tengah, Jawa Timur ya mungkin ya itu kan udah basis kita gitu. Yang kita tahu Banten ini benar-benar adalah pertarungan. Meskipun ya kebetulan istri saya orang Banten, orang Pandeglang, saya orang Situbondo, orang Timur, jadi Barat sama Timur ketemu. Makanya kedekatan emosional dengan Banten ini sungguh luar biasa. Dan semangatnya juga ketika Pak Haji Iping, Haji Dede waktu pas deklarasi di Plaza Senayan mengundang kami, siap. Kami akan mencetak kaos sendiri, akan bikin bubur, akan bikin mempersiapkan semuanya. Saya bilang, wah ini istimewa, saya bilang. Pertama kita ke Banten harusnya. Makanya ini yang buat kita memang benar-benar semangat bahwa untuk deklarasi Ganjarian pertama kali untuk di wilayah Komter di wilayah Banten. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol apa yang mesti kita pertanyakan. Tapi intinya tadi juga dari Ketua Komter Banten, jangan jadi pengkhianat, itu betul ya. Jangan betul. Jangan dulu bilang Pak Jokowi Pak Ganjar Pranowo next Jokowi, tiba-tiba sekarang ada yang membubarkan diri. Ya kan? Dulu bilang katanya nggak ada kepastian Pak Ganjar dicalonkan oleh partainya. Loh,
Dulu kamu deklarasi mak sudah ada kepastian. Makanya saya bilang ini orang otaknya kosret menurut saya ini. Dia bikin pertimbangan yang dia bilang akan tidak mendukung Pak Ganjar. Dia bilang padahal dulunya pertimbangannya juga sama. Mau ya cari yang lebih kreatif lah lagi alasan-alasan. Tapi kita semua syukur alhamdulillah bahwa orang-orang yang berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran yang membela terdakwa terorisme tidak layak di barisan Ganjar Pranowo. Dibilang ini polarisasi, ya saya bilang polarisasi ideologis itu penting menurut saya. Ini yang bedakan kita dengan mereka. Kita NKRI, kita Pancasila, kita UUD 45. Ya di sana bicara tentang khilafah, tentang negara agama, tentang negara Islam. Masa ini harus kompromi? Saya bilang enggak, saya bilang ini polarisasi ideologis yang harus kita bentengi bersama-sama. Kita nggak ada kompromi soal itu. Anda mau dekat dengan kelompok pro khilafah, dengan kelompok Islam, silakan ke sana. Bahwa kami ini warisan dari para pendahulu kita, para pendiri Republik Indonesia yang berlatar belakang agama yang berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, bahwa kita memiliki tanggung jawab amanat untuk melestarikan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa atas nama agama, atas nama syariah, atas nama khilafah, atas agama Islam. Tidak. Karena Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia adalah tempat, adalah rumah bersama bagi semua agama, bagi semua suku-suku yang ada di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat. Setelah ini gaspol, mari kita langsung ke Banten. Kemana saya mau diundang, mau dibawa kemana saya ikut, gitu kan? Kan ini kan ke kampung halaman istri saya, masa saya nggak bilang. Apalagi ditambah dengan honje dan siap. Baik, terima kasih. Alafu minkum, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.